Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat. Tak lupa, salat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Pada penjelasan yang berbahagia, saya akan membawakan penjelasan dalam bentuk kultum yang berisi tentang kewajiban dan keutamaan seorang muslim dalam menuntut ilmu. Memang pembahasan ini sudah pernah dibahas pada pembahasan sebelumnya, tapi insya Allah pada pembahasan kali ini akan membahas yang lebih bermakna. Manusia dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan bersih dan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada seluruh umat manusia untuk menuntut ilmu sebagai bekal dalam menjalani hidup. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi di saat gelap. Maka tanpa pelita seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam. Jika seorang muslim yang beriman menuntut ilmu, maka ilmu yang telah dia dapatkan tidak hanya untuk kebaikan di dunia saja, tapi juga untuk kebaikan akhirat nanti. Ilmu berbeda dengan harta. Harta apabila kita gunakan secara terus-menerus, maka harta tersebut akan habis. Kecuali harta tersebut digunakan untuk bersedekah, maka harta tidak akan habis, justru akan bertambah. Tapi jika ilmu digunakan secara terus-menerus, maka ilmu tidak akan habis, justru akan mendatangkan banyak manfaat kepada pemiliknya dan juga bagi banyak orang lain. Luqman Al-Hakim berkata, "Tuntutlah ilmu, di saat engkau miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat engkau kaya, ia akan menjadi perhiasanmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmi darajat." Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Itulah keutamaan seorang muslim menuntut ilmu. Allah akan meninggikan derajatnya, meninggikan derajat orang yang berilmu. Tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya ke surga bagi orang yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, maka tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh, dengan niat dan sungguh-sungguh. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu tersebut. Apabila kita menuntut ilmu, maka janganlah kita bermalas-malasan dalam menuntutnya. Memang menuntut ilmu sangatlah lelah, tapi kita harus bertahan, jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Imam Syafi'i berkata, "Jika engkau tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka engkau harus tahan dengan perihnya kebodohan." Orang yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ia pulang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja." Yang artinya, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Orang yang keluar dari rumahnya pergi ke sekolah atau ke suatu tempat lainnya untuk mendapatkan ilmu, maka ia berada di jalan Allah. Sama seperti kita, santri yang pergi dari rumah menuju pondok pesantren untuk mencari dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka sebenarnya kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita pulang. Tapi apabila kita menuntut ilmu, kita juga harus disertakan dengan niat yang baik dan benar.
kita tidak menuntut ilmu agar kita mendapatkan ijazah, tidak menuntut ilmu agar agar disebut alim. Kita tidak menuntut ilmu agar mendapatkan gaji, tidak menuntut ilmu agar mempunyai gaji di dunia, tidak menuntut ilmu agar bisa hidup di dunia. Itu semua adalah tujuan duniawi yang harus dijadikan urusan belakangan. Tapi tujuan utama kita menuntut ilmu adalah yaitu untuk menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri pribadi sebagai manusia yang tak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Undur maqala tandur man qala. Syukran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.